Nah, ini Mas Chan. Ya. Nih, katanya kantong-kantong kayak gini tuh pengganti plastik. Tapi ini masih bagus, juga dibuang. Sungai merupakan aliran kehidupan untuk masyarakat Indonesia. Salah satu sungai yang memiliki sejuta sejarah dan kenangan ialah Ciliwung. Dan kali ini saya bertemu dengan sosok superhero yang meluangkan waktunya untuk mengembalikan fungsi Sungai Ciliwung dan kembali menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk sesama. Inilah dia kisah Pak De Suparno, seorang river defender Ciliwung. Halo, Pak De Suparno. Siap. Habis ini kita ketemu nih Pak De ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Safar. Hari ini saya sudah janjian dengan Pak Suparno alias Pak De Suparno, seorang river defender Ciliwung. Dan hari ini saya akan telusuri Sungai Ciliwung. Sobat Safar, ikutin saya ya. Tuh mas ngapain? Wah jangan-jangan mau lompat nih. Oh nggak bisa dibiarin. Mas. Maaf nih mas, mendingan diomongin baik-baik mas. Ini kalau misalkan mas lompat ini lumayan tinggi loh mas. Jangan begini mas. Tahu, mas kenapa ya? Ya ini tadi kakinya naik, mas mau lompat? Ah kagak, kalau lagi lihat di sungai kok bagus nih lagi bersih, buat kayak gini lagi stretching saya. Stretching? Ya ampun, makanya mas nanya-nanya dulu. Saya pikir mas tadi mau lompat, kan lumayan mas, kalau mas malah kena tebing detak. Lumayan bocor mas, kenapa-napa pasti. Iya, mas. Maaf ya mas, saya nggak tahu. Masnya kesini mau ngapain? Saya mau janjian sama Pak De Parno. Oh, Pak De Parno. Kenal emang? Kenal sih, dia tuh penduduk sini yang mau prihatin Ciliwung. Oh. Untuk janjian sini mas? Ya enggak sih, saya janjinya di sebelah sana, cuman gara-gara tadi ngeliat mas, saya sangka mau bunuh diri, makanya saya samperin kemari. Oh gitu. Jadi mas, nanti nanya dulu ya. Iya. Udah, kalau gitu saya pamit ya mas ya. Iya. Masih mas ya? Iya. Hampir aja. Masukin aja, ternyata lagi stretching. Waduh, ternyata masnya itu cuma mau lihat-lihat doang, alias lagi stretching juga. Kirain tadi tuh mau loncat. Jadi malu deh saya Sobat Safar. Itu kan Mas Chan. Mas Chan, ngapain di situ? Pak De. Udah kita ketemu sini aja, jangan ke sungai. Banyak orang lewat. Iya. Dari tadi? Iya Pak De, Sehat ya? Pak De. Alhamdulillah sehat. Tadi saya di sini sebenarnya kan arahnya mau ke tempat Pak De. Cuma tadi saya ngelihat ada orang kayak mau lompat dari jembatan. Saya pikir mau bunuh diri. Ternyata lagi stretching doang. Saya jadi malu tadi. Ya nggak apa-apa. Ya memang sungai kita kan kayak gini, jadi sebenarnya banyak orang yang senang. Banyak yang orang ingin menikmati. Tapi namanya juga nggak tahu orang itu mau berbuat apa-apa. Tadi Tapi saya nggak cuma apa-apa. ya sujon sih, cuman ternyata enggak, cuma latihan doang. Ya udah, kita ke atas yuk. Kita udah siapin perlengkapan-perlengkapannya. Siap, Pak. Yuk. Udah siap banget nih Sobat Safar. Saya harus menelusuri Sungai Ciliwung yang ada di Bogor. Lumayan nih. Saya akan dapat foto yang bagus dan juga pastinya nambah koleksi foto lagi. Mas Kelvin, banyak jadi ini mural-mural gini Pak ya? Ya, ini mural yang coba kita komunikasikan dengan siapapun untuk membangun semangat milah sampah. Oh iya benar. Karena kalau nggak dipilah pasti akan merepotkan.
Jadi ternyata sampah tuh ada gunanya juga kalau kita pilah-pilah semua ya Pak ya? Betul Mas Elvin. Bermanfaat, organik, anorganik gitu Iya, Pak ya? karena ternyata di sampah itu juga ada barang-barang bekas yang punya nilai ekonomi. Tapi kita kan mau turun ke sungai. Oh iya, persiapannya apa Pak? Sebentar, saya ambil dulu ya. Oh iya, siap. Nah, ini perlengkapan udah, Pak. yang saya bawa Mas Elvin. Apa aja nih Pak? Oh, pelampung. Ya, jadi ketika kita di sungai, memang paling tidak supaya menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, ada perlengkapan yang harus kita pakai. Biar aman Pak ya? Biar aman. Karena tadi saya lihat kayak arusnya lumayan deras Pak ya? Ya, jadi ini adalah pelampung. Pelampung. Ini Mas Kelvin nanti pakai. Siap. Kemudian ini ada helm. Helm. Terus ada beberapa perlengkapan lain, termasuk ini nih kalau ke sungai. Ini karung bekas. Ini biasanya tempat Nyari sampah Pak ya? memasukkan sampah-sampah yang bisa kami pungut dari sungai. Ini karung-karung bekas, bukan karung baru. Oh iya, benar-benar. Jadi ini yang kami pakai untuk wadah sampah. Terus karena kita di sungai, kemudian titik ini adalah sekitar 30 kilo, ya sekitar 20 tapi 30 kilo dari Sungai Ciliwung. Saya mau nunjukin aplikasinya nih. Oh. Jadi ada aplikasinya Pak? Ini ada. Peruntukannya buat apa Pak? Jadi ini untuk memantau situasi dari hulu sungai. Hulu, oke. Ya. Kalau zaman dulu orang tua atau nenek moyang kita Pakai paling kompas ya? tanda-tandanya adalah tanda-tanda alam. Oh. Itu adalah awan. Oh iya. Kalau di hulunya awannya gelap, berarti aktivitas yang ada di sungai itu harus siap-siap. Oh gitu. Nah, Sorry Pak, berarti di sini tuh hilirnya Pak ya? Ini bagian tengahnya nih. Oh bagian tengah. Bagian tengahnya. Berarti Hilirnya Jakarta. Oh iya siap. Nah, kemudian kita kan ada teknologi ini membantu kita. Nah, kita buka Apa nama aplikasinya Pak? Nih, aplikasinya namanya Sistem Peringatan Dini Banjir. Oke. Nah, kita lihat nih status tinggi muka air. Oke. Ternyata kalau dari sisi grafik ada penurunan signifikan nih. Oh iya. Ini tadi jam 8.20, Oke. itu 45, sekarang 34 nih. Berarti relatif aman. Aman Pak ya. Nah, kemudian peringatan dini yang bawahnya adalah yang di Katulampa. Mas Yan, kita udah siang nih. Kita siap-siap aja. Jadi pelampungnya dipakai, berarti kameranya dilepas. Siap. Kemudian rangselnya juga dilepas. Biar aman. Oke, pakai yang benar. Sip. Cakep. Oke. Nah, setelah dipasang, dipastiin ini supaya Klik ya? kenceng. Jadi supaya ketika ngambang, kalau misalnya itu Aman. aman. Kita siap-siap ke sungai, kamera masih tetap bisa dipakai. Ya, Mas. Siap. Yuk. Mas An, Yuk. ya inilah kalau ke sungai, kalau di kita jalannya masih kayak gini. Oh iya. Hati-hati ya. Ya, bismillah. Harus miring Pak ya? Ya harus miring. Nah. Nah, ya kayak gini Mas An. Tuh. Sampahnya numpuk. Ini ke bawah arus itu. Oh iya, banyak sampah ya Pak ya? Ya. Kemudian tuh sampahnya juga nyangkut. Tuh yang nyangkut di batu-batu itu ke bawah arus. Kemarin waktu malam rebuk. Ya, kayak gini Mas An. Ini adalah kain nih. Oh, ini masih bisa diambil juga Pak ya? Untuk Ini didaur ulang? diambil, tapi kalau udah kayak gini nggak bisa diapa-apain. Ini salah satu masalah kita adalah kain tekstil bekas. Oh gitu, ini nggak bisa didaur ulang lagi Pak? Nggak bisa karena udah campur kayak gini. Ini adalah PR kita. Kita cari jalan keluarnya dari masalah-masalah kayak gini. Siap. Jadi sekarang kita mau ngambil sampah-sampah yang ada di sini nih Pak? Ya, kita akan ngambil. Ini berarti nggak semua sampah bisa diambil ya Pak? Tidak semua sampah bisa diambil karena banyak jenis sampah yang sudah ketimbun sama sedimentasi nih kayak pasir, kemudian juga kayu, jadi agak sulit. Berarti bisa kita ambil kayak jenis plastik gitu Pak ya? Ya, yang ada di permukaan lah. Oh iya Pak, Bapak ini awal mulanya jadi aktivis untuk kebersihan Ciliwung itu seperti apa sih awal mulanya Pak?
Mas Chan, berat banget kalau aktivis. Oh gitu. Jadi apa nih Pak? Sebutannya apa? Saya warga negara biasa. Oh iya. Warga negara biasa yang peduli terhadap lingkungan, terutama Kali Ciliwung, terhadap kebersihannya itu apa Bapak? Iya. Apa awal mulanya Bapak bisa begini? Saya itu anak kali. Dulu tahun-tahun, saya memang aslinya dari Jawa Tengah. Oh gitu. Ketika kecil, saya ya mainnya di sungai. Kayak misalnya hari-hari kayak gini nih. Pas misalnya libur gitu. Kalau misalnya sekolah ya sekolah. Ya kalau sekolah baru kayak. Nah, berarti pas dari kecil itu belum ngumpul-ngumpul sampah kayak gini dong Pak? belum, karena dulu kan pokoknya intinya Masih bersih lah ya sungainya ya. main ke sungai itu adalah seneng-seneng. Jadi kadang-kadang saya berenang, kadang-kadang kalau misalnya bantuin kakek atau ayah itu adalah nyiramin tanaman tembakau, kemudian juga cari rumput. Ya paling itu seneng-seneng aja lah pokoknya kalau di sungai. Nah ini, Mas Chan, ini sampah-sampah kalau kayak gini, ini berat banget. Karena Jadi, udah, ini kayak ada campur sama bambu. batu. Berarti itu kayak ke bawah banjir Pak ya? Betul. Ya ini salah satu yang sulit adalah ketika sampahnya udah kayak gini nih. Ini mau bersihnya bagaimana? Nih, Mas Chan, Ya. yang kita ambil adalah yang memungkinkan kita pungut dengan tangan. Siap. Ini misalnya kayak gini nih. Sampah plastik lah ya Pak ya? Iya, ini plastik menjadi masalah utama kita saat ini nih. Iya. Nah, ini Mas Chan, Ya. nih katanya kantong-kantong kayak gini tuh pengganti plastik. Tapi ini masih bagus, juga dibuang. Bisa dipakai lagi Pak? Harusnya bisa. Oh dicuci dulu berarti Pak ya? Ya, kan habis dipakai, dirawat, kemudian ketika mau kemana-mana belanja dibawa. Oh iya benar. Nah ini sudah dibeli, kemudian Mungkin dibuang. lupa kali Pak, dia buang berikut plastik-plastiknya. Oh, iya. Deng, ya anyut deh gitu. Atau jangan-jangan lagi belanja, pulangnya kemudian ke bawah air. Nah, ya amit-amit Pak. Amit ya. Oke. Nah, yang ada ban juga. Oh iya. Siapa Sini yang- ada tempat trek-trekan Pak. Kalau mau trek-trekan asik juga kali ya. Semuanya ada Pak ya. Kalau ini masih bisa dipakai juga Pak? Ya, sebenarnya Oh jadi ban vulkanisir bisa nih Pak, Nah. dirajut lagi gitu tuh. ini kalau misalnya dikelompokkan berdasarkan jenis kategori sampah ban ya sebenarnya lebih Masih aman. Aman ya. Daripada dibuang ke sungai. Ini kan kalau di laut, ini kalau udah sampai di laut kan beberapa kali ada satwa laut nih Yang nyangkut. Ya, ini yang kemudian kita hindari. Jangan sampai ke sungai kemudian masuk ke laut karena sampah-sampah di laut salah satu kontribusi paling banyak dari sungai. Oh, kan dari sungai ke muara gitu Pak ya. Sampah dari sungai dari mana? Dari rumah, dari kantor, dari pasar. Jadi dari kita ke sungai, ke muara, ke laut gitu. Pada Iya. akhirnya mengganggu biota laut nih Pak ya. Iya, betul. Karena sampah-sampah di laut, salah satu kontribusi paling banyak dari sungai. Oh, kan dari sungai ke muara gitu Pak ya. Iya, sama dari Ketika saya dan Pak De Suparno lagi mengutin sampah, tiba-tiba Pak, itu ada ibu-ibu buang sampah. Teh. Siapa lu manggil gua teh? Maaf. Ini apa tuh? Sampah. Jangan buang sampah sungai ya. Kok ngatur-ngatur? Terserah saya. Coba, sungai itu adalah tempat bermain. Iya. Di sini kita bergantung dengan sungai. Iya. Di sini ada ikannya nggak? Banyak. Iya, nah kalau ikannya masuk makan plastik. Oh gitu ya. Jangan diulangi ya. Iya. Sekarang sampahnya Maaf. diambil, bisa dibawa ke tempat sampah ya. Iya, atau kan taruh sini juga nggak apa-apa. Taruh sini juga nggak apa-apa. Punten ya Mas ya. Maaf, Bang ya. Ya. Kita kembali lagi sekarang Pak. Oke, kita ke titik ini nih. Di mana ini salah satu titik warga lokal itu biasanya
mengumpulkan pasir atau batu nih kayak gini. Nah, sejarahnya ini dulu lokasi penghasil pasir dan kerikil. Jadi ini pasir sama batu itu selalu datang terus. Nah, masalahnya beliau-beliau ini juga kesulitan ketika sampahnya itu menyatu dengan pasir. Iya, benar juga sih. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan pasir sama sampahnya jadi nyatu nih. Nah, teman-teman ini kesulitan. Ya, Pak ya? Iya. Karena kalau misalnya pasirnya campur sampah, upayanya menjadi lebih. Pak, dengan adanya sampah seperti ini kan mungkin dampaknya banyak ya Pak ya, terutama buat teman-teman penambang yang ada di sini nih karena kesulitan memisahkan antara sampah sama pasir. Ya. Nah, mungkin ada dampak lain Pak? Nah, cakep. Coba, ini ketika volumenya anggap aja normalnya di sini. Ya, siap. Ketika ada air hujan, kemudian masuk ke sungai, kemudian meluap, kemudian dia membawa sedimentasi. Ada pasir, ada lumpur, termasuk sampah. Ketika kemudian masuk ke sini, berarti ada ruang yang kemudian terisi oleh sampah, pasir, dan sebagainya. Ketika hujan, kemudian masuk ke sungai, berarti volume yang harusnya diisi air sudah keisi sama sampah. Iya, benar. Akhirnya airnya keluar. Jadilah banjir. Jadinya banjir. Ya Allah, bener juga ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Tapi ternyata masalahnya kita akan mengeruk sedimentasi juga sulit. Iya. Kenapa? Tidak semua akses sungai, kendaraan atau alat berat itu besar bisa masuk ke sini, bener. Oh iya Pak, sekali lagi nih Pak. Ya. Kan mungkin saya sebagai warga Jakarta mewakili nih ya, kan sekarang kan Jakarta sering banget yang namanya banjir. Nah, stigma warga Jakarta adalah ketika banjir, ini tuh banjirnya kiriman dari Bogor. Itu sebenarnya seperti apa sih? Bener? Apakah ngirimnya dari Ciliwung ini ke Jakarta atau seperti apa sih Pak? Penjelasannya monggo Pak, silakan. Jadi ini kan sudah sunatullah. Air itu akan selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Ya, gravitasi Pak ya? Gravitasi. Kenapa air kemudian meluap ketika musim hujan? Tapi ketika musim kering, aliran sungainya kecil. Oh, kenapa tuh Pak? Jadi terjadi perubahan yang sangat signifikan di saat-saat ini. Ketika hulu sungainya banyak pohon yang sudah ditebang jadi bangunan, berarti ketika hujan cadangan air yang masuk ke langsung ya itu langsung masuk ke sungai. Jadi nggak diserap. Oke, siap Pak. Wah, jadi jelas nih Pak ya, intinya sih bukan karena salah warga Bogor, emang begitu gitu Pak. Iya. Saat di perjalanan, Pak Ade Suparno melihat seseorang warga yang sedang memancing. Samperin kali ya, siapa tahu dapat ikan yang banyak. Nembong ikan? Ada ikannya? Ada. Serius? Ada ikannya sini. Mana? Coba. Dapat Pak? Belum Pak. Pak, tahu nggak? Kemarin saya nombak ikan di sini. Pas saya tombak, ikannya bisa nyanyi. Ternyata ikan Fauji Pak. Iya Pak. Kang, saya jalan-jalan ke bawah ya. Ya, makasih ya Pak. Selamat mencari ikan lagi Pak. Nah, ini kita sambil mencari buah nih Pak. Ya. Buah apa tadi namanya Pak? Buah loa. Buah loa. Nah, ini menarik nih. Buah loa ini salah satu buah ketika dia jatuh, membusuk itu kemudian dimakan ikan lokal. Jadi kayak simbiosis mutualisme lah ya Pak ya? Alam itu menyediakan apa yang dibutuhkan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Oh iya Pak, ngomong-ngomong masalah yang tadi lagi nombak ikan Pak. Ya. Kalau saya lihat kayaknya sekarang ekosistem ikan yang ada di Kali Ciliwung ini udah lebih banyak Pak ya dibandingkan yang dulu-dulu Pak ya? Ya memang beranjak membaik karena salah satu jenis ikan lokal Ciliwung dan beberapa ikan lokal yang sangat erat kaitannya dengan sungai, terutama aliran deras adalah ikan maser atau ikan dewa atau ikan soro. Jadi ikan ini menjadi salah satu bioindikator. Ketika ikan ini tumbuh dan berkembang biak, dapat dipastikan ekosistem sungainya sudah mulai membaik.
ternyata banyak juga sampah di sini, Pak ya. Mas Kevin. Hah? Apa tuh? Oh, ini apa, Pak? Oh, styrofoam ya? Wah, ini... Nah, ini styrofoam ini bahaya. Sebenarnya ini tidak boleh dibuang secara ngawur. Oh. Dan harusnya memang ada Ada caranya, Pak. caranya untuk Ya, sorry, ini tuh sebenarnya tidak bisa terurai dengan tanah dan juga dengan air kan, Pak? betul. Kalau dibakar juga racunnya tinggi. Ya Allah. Ini serba sulit ini bener. Oh iya, Pak. Ini kalau kita lihat ada banyak pohon loa yang terdapat di pinggiran sungai sini, Pak ya. Itu bawahnya juga... Kita petik ya, misalnya saya coba petik nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini bisa dimakan, Pak? Jadi Oh, ada getahnya ya? ini getahnya nggak apa-apa. Jadi ini nanti dibuang pakai pisau, kemudian dibelah jadi 2 atau diperempat. Setelah itu di dalamnya ada isinya. Itu dikerok, kemudian dicuci. Jadi kayak lalapan. Oh, lalapan. Siap. Yos, Pak, kita lanjut lagi, Pak. Ya. Nah, saya cerita dikit nih. Ada jemuran di sini. Nah, ini kain-kain ini kami gantung di sini supaya kering. Setelah kering sebenarnya ini kami masukkan ke karung kemudian diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oh, Yuk kita duduk sana yuk. siap, Pak. Mas Yan, Ya, Pak. banyak kita istirahat di tempat apa adanya. Siap. Silahkan duduk. Selamat datang di tanah air. Widih, siap, Pak. Alhamdulillah. Jadi ya kayak gini. Ternyata panjang, Pak ya, kalau ditelusurin. Tapi punten nih, Pak, kan Bapak bisa dibilang generasi senior lah ya, yang sudah berumur. Apakah ada, Pak, teman-teman yang menjadi generasi penerus yang mungkin Bapak sudah didik dari sekarang gitu? Jujur secara semangat sebenarnya saya dan kawan-kawan itu ingin menularkan ke kaum muda. Oh gitu. Harapannya memang semua orang kemudian melihat bahwa ini adalah sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ketika itu masuk ke sanubari, ya mudah-mudahan itu menjadi sebuah gerakan yang semakin masif. Iya. Siapapun boleh. Nah, pernah nggak sih, Pak, Bapak nemuin sesuatu yang aneh ketika Bapak lagi nyari apa gitu, misalnya nyari sampah ternyata dapatnya apa gitu? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah sampah medis atau kategori B3. Kantong darah, kantong kateter itu masih ada selang, masih ada jarumnya. Itu tidak boleh ada di sungai. Kenapa? Kalau itu mengandung bakteri atau virus yang menular, itu sangat akan berdampak sepanjang dari aliran sungai. Mas Kevin, kayaknya kita asik kalau ngopi ya. Siap. Oh, perlengkapan nih, Pak ya. Yeah. Memang paling enak menikmati alam Indonesia, dan saya bangga jadi orang Indonesia. Tapi sebentar, Pak ya, saya punya sesuatu nih buat Bapak. Saya teleponin teman saya dulu, Pak. Pertanyaan apa ini? Udah ready? Ya udah, bawa sini ya. Oke, thank you, Bro. Waalaikumsalam. Bentar ya, Pak. Wah, telepon siapa Sesuatu kira-kira? buat Pak Deparno. Hehehe. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dia nih. Thank you, brother. Apaan ini Thank you, maksudnya? Ning. Makasih ya. Jadi alhamdulillah kan karena saya hari ini sudah diajak sama Bapak sebagai pecinta lingkungan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan juga teman-teman komunitas yang sangat peduli sama Kali Ciliwung. Ini buat Bapak donat. Kok keras? Bukan, Pak, pelampung, Pak. Oh, ini pelampung. Ini pelampung. Ini Ya, pelampung ya, ya. buat ini, dan juga ini tadi yang seperti saya pakai. Wih, terima kasih, Pak. Terima Semoga kasih. sehat terus. Mas Kelvin, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Kemudian makin banyak orang yang tertarik main ke sungai. Amin. Banyak orang yang kemudian melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap sungai. Siap. Oke, terima kasih, Thank Pak you ya. Mantap. Alam merupakan lukisan terindah yang Allah titipkan untuk kita.
Tugas kita untuk menjaga, merawat, serta melestarikan kadang masih jauh dari kata sempurna. Saya tenang bertemu dengan sosok yang luar biasa tangguh dan bertekad untuk menjaga titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sumber daya alam yang ada di tanah air tercinta ini bisa terus terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.